di channel YouTube Mbopiti. Kalau mau dilihat di playlist udah ada 3 macam kastengel ya. Ada kastengel jadul ala Femina, kastengel premium dengan 3 macam keju, kemudian juga ada kastengel pita yang crunchy banget dan lumer di mulut. Nah, hari ini aku mau coba bikin resep kastengel ala Mami Toko yang di Instagram hits banget ya. Nah, ini resep-resepnya juga kelihatannya enak Mami Toko, jadi aku mau coba. Bahannya ada unsalted butter, kemudian ada juga yang salted butter, ada 6 butir kuning telur sekitar 100 gram, kemudian kita pakai keju tua ya. Keju tua itu bisa pakai edam atau bisa pakai gouda. Ini pakai gouda. Ini kejunya extra old, mature selama 400 hari, jadi kejunya kering seperti ini. Kalau keju tua tuh kering seperti ini. Ini kejunya juga udah diparut dari kemarin, ditaruh di tupperware gini, kemudian disimpan di kulkas, jadi dia kayak udah diangin-angin gitu, makin kering. Kemudian kita juga pakai keju parmesan. Keju parmesannya ini sekitar 100 gram. Keju godanya sekitar 300 gram. Kemudian pakai terigu dan maizena. Terigunya ada 650 gram, maizenanya 100 gram. Kalau resep asli 120 gram. Kemudian aku tambahin susu bubuk di sini 75 gram. Juga aku tambahin baking powder sekitar 5 gram dan garam 3 gram. Oke, langsung aja kita buat adonannya ya. Ini kita campur 300 gram unsalted butter dan 200 gram salted butter ya. Jadi ini full butter, hanya yang satu asin, satu nggak asin. Kemudian kita masukkan garamnya. Kita mixer dulu hingga menteganya lembut. Kalau untuk kastengel, kocok menteganya agak lama sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau nastar kan nggak boleh, nanti dia melebar. Kalau kastengel nggak apa-apa. Ini menteganya udah dikocok selama kurang lebih 3 menit. Udah lumayan creamy ya. Ini kalau pakai stand mixer kita jangan lupa harus selalu membersihkan adonan yang menempel di pinggir-pinggir bowl supaya dia ikut ke mixer nantinya, supaya rata. Oke, kemudian baru kita tambahkan kuning telurnya. Kemudian kita mixer lagi mentega dan kuning telurnya. Ini menteganya sama kuning telurnya udah tercampur rata. Udah di mixer kurang lebih 5 menit. Mentega dan kuning telurnya dia lembut banget seperti ini ya. Kemudian kita masukin susu bubuknya serta keju parmesannya. Kita aduk sebentar. Ini 300 gram keju tuanya, ini aku pakai keju Gouda ya. Kita campur dengan terigu dulu, sebagian terigu, supaya kejunya terlumuri dengan tepung.
Ini tepung dan maizena kita ayak jadi satu, kita campur. Kemudian sebagian kita gunakan untuk melumuri kejunya. Tujuannya supaya kejunya kering ya, jadi supaya cepat matangnya, cepat crunchy adonan. Ini sih hasil pengalaman aku aja, bertahun-tahun bikin kastengel dibuat seperti ini. Kejunya dicampur dengan sebagian tepung dulu, jadi dia lebih cepat kering. Baking powdernya juga dimasukin ya, kita ayak bareng. Kemudian kita campur dengan adonan menteganya. Kita aduk rata. Kita aduk rata kembali. Ini pedalnya kita ganti dengan hook seperti ini supaya lebih gampang aduknya. Kalau udah seperti ini, kita matikan mixernya, kita aduk manual aja. Ini adonannya seperti ini ya. Udah lengket, udah jadi adonannya, tinggal diaduk jadi satu aja dengan spatula. Udah jadi ya adonannya seperti ini teksturnya. Oke, sekarang tinggal kita cetak. Nah, ini adonannya udah siap untuk dicetak. Kalau adonan kastengel memang sengaja nggak kita padatin ya, nggak seperti adonan nastar. Ini masih berbulir-bulir seperti ini. Nanti kan dia akan padat sendiri saat kita menggiling. Sini aku menggunakan penggaris untuk mencetak kue kering ya. Bisa dibeli di toko bahan kue, penggaris akrilik seperti ini. Biasanya dijual satu set, ada berbagai macam ukuran ketebalannya. Ini yang tebalnya sedang, ini yang tipis seperti penggaris biasa, yang ini yang agak tebal. Oke, langsung aja kita giling adonannya. Adonannya dilapisin plastik wrap seperti ini, atau kalau di Indonesia kan gampang ya beli plastik kiloan gitu, tinggal dilebarin. Kalau di sini nggak ada yang jual, jadi pakai plastik wrap aja. Kemudian kita giling. Ini kan nanti otomatis adonannya akan padat sendiri saat kita giling. Karena kalau kastengel bagusnya hasilnya nanti agak sedikit mengembang dan berpori-pori, jangan sampai padat. Kalau padat nanti kejunya jadi bantat, basah, kejunya nggak bisa kering. Oke, kita giling dulu ya.
Dengan bantuan penggaris cookie seperti ini, ketebalannya jadi bisa sama ya. Kalau susah cari penggaris akrilik ini, bisa pakai penggaris biasa di rumah, didobel gitu biar jadi lebih tebal, atau pakai triplex, entah dipotong di toko bahan baku. Tapi lebih praktis dan lebih bersih sih beli penggaris akrilik seperti ini ya. Di toko bahan kue juga pasti ada. Oke, ini adonannya udah tipis. Sekarang kita cetak. Kita ukur seperti ini. Sedikit pinggirannya ya. Untuk taburan atasnya aku pakai keju cheddar dari Indonesia. Sebab kalau pakai keju cheddar yang beli di sini, dia akan meleleh saat di oven, jadi nggak bisa untuk taburan atas, kurang bagus hasilnya. Jadi lebih baik kalau nggak ada keju Indonesia, nggak usah pakai keju cheddar yang buatan sini, karena keju yang di sini pasti meleleh. Kalau untuk polesan kastengel kita pakai telur utuh aja nggak apa-apa, lebih hemat. Kasih garam sedikit, kemudian kita poles adonannya. Kemudian kita taburin keju. Kejunya sesuai selera ya, mau banyak mau sedikit. Kejunya kita tekan-tekan supaya nempel ya, supaya nanti saat sudah matang dia nggak lepas-lepas, supaya nggak mubazir. Kalau lepas-lepas kan sayang. Seperti ini kita potong-potong, ukurannya sesuai selera. Kemudian kita pindahkan ke loyang.
Kastengelnya udah siap kita oven dengan suhu sekitar 140-150 derajat Celcius. Oven kastengel sebaiknya 2 kali ya, jadi pertama-tama setengah matang, kemudian kita dinginkan dulu, baru kita oven lagi sampai kering, supaya kastengelnya crunchy tapi warnanya nggak terlalu gelap. Ini kastengelnya udah di oven dengan suhu 140 selama kurang lebih 30 menit, masih setengah matang ya. Jadi kalau udah seperti ini tuh dia belum garing banget, belum crunchy. Nah ini kita tunggu sampai dingin. Setelah dingin baru kita oven lagi sampai benar-benar matang dan garing. Ini kastengel yang udah di oven 2 kali. Tadi di oven selama kurang lebih 15 menit lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita dinginkan di rak kawat. Teksturnya seperti ini, bisa dilihat berpori-pori. Kalau mau benar-benar garing, kastengelnya bisa kita oven lagi ketiga kali, ini dengan di atas rak kawat seperti ini. Oven aja sebentar 15 menit, nanti dia benar-benar kering. Ini hasil kastengelnya kurang lebih sebanyak ini. Tapi tadi sebagian udah dimakanin juga sih. Ini toples besar, ini toples kecil. Lumayan banyak ya jadinya tuh. Jadinya sebanyak ini. Nggak ditimbang sih jadi berapa. Tapi yang jelas banyak. Kita coba ya. Tadi sih udah dicoba, enak banget rasanya. Ini hijau banget. Nih. Teksturnya seperti ini. Tuh, dia berpori-porinya seperti ini. Teksturnya seperti ini ya. Oke. Kita coba. Lembut banget. Kejunya juga kering. Asinnya pas. Untuk penggunaan garam disesuaikan dengan tingkat keasinan kejunya juga ya. Ini udah pas. Lembut banget, lumer di mulut, tapi dia kokoh, nggak mudah hancur. Oke, dicoba ya resepnya. Makasih udah nonton videonya. Selamat mencoba.